Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini bro, kali ini gue mau cerita pengalaman naik gunung gede lagi. Tapi jangan salah, ini bukan lewat jalur yang biasa lo lihat di YouTube. Bukan lewat Gunung Putri, bukan juga lewat Cibodas. Ini lewat jalur yang jarang disentuh manusia. Jalur Salabintana. Jalur yang kalau kata orang, ngapain sih lewat sini? Jalur Salabintana ini jalur resmi, tapi entah kenapa sering dihindarin. Bukan karena mistis ya, tapi karena panjang dan lumayan bikin tobat. Dibanding Putri sama Cibodas, ini jalur rasanya kayak hidup. Naik turun, datar bentar, terus nyusahin lagi. Buat yang mau lewat sini, wajib daftar online dulu di website resminya. Biayanya dulu Rp34.000 per orang. Nggak tahu dah sekarang berapa. Minimal mendaki bertiga. Bayarnya langsung online, jadi jangan berharap bisa nego di tempat. Ini gunung, bukan pasar Tanah Abang. Awal pendakian masih kita ketawa-ketawa. Kami nyampe Salabintana sekitar tengah malam. Orang normal jam segitu tidur, kita malah siap-siap naik gunung. Abis dapat arahan, disuruh istirahat dulu di musola. Lumayan lah, rebahan bentar, pura-pura pejem, tapi pikiran udah kemana-mana. Paginya, setelah cetak tiket dan dapat ujangan singkat, kita mulai jalan. Awal-awal jalurnya masih sopan. Jalan makadam, landai, di samping sungai yang airnya bening banget. Adem, sejuk, damai, pokoknya masih bisa sok bijak ngomong, wah enak juga nih jalur. Di kawasan Pondok Halimun Salabintana ini rame sebenarnya. Banyak yang camping, ada yang ke Curug. Tapi yang mau ke Gunung Gede lewat sini cuma kita doang. Berasa kayak anak hilang. 5 menit jalan ketemu persimpangan pertama. Kiri ke Gunung Gede, lurus ke Curug Ciberem. Kita belok kiri. Dari sini hidup mulai ada cobaan. Baru juga mulai, tapi napas sudah minta diatur. Sekitar 20 menitan jalan, kita akhirnya sampai di pos 1 Citinggar di ketinggian kurang lebih 1172 mdpl. Secara angka sih masih kecil, tapi badan udah mulai sadar, ini bukan jalan pagi di komplek. Setelah persimpangan, jalurnya nanjak terus. Belum ekstrim, tapi cukup buat bikin ritme napas harus disetel ulang. Langkah mulai pelan, bahu mulai berat, tapi ekspresi masih sok santuy. Di pos ini, suasana masih rame tawa, masih ada bercanda, masih ada gaya kuat-kuatan. Padahal di dalam kepala udah muncul satu pertanyaan kecil. Ini baru awal ya? Dan entah kenapa, pertanyaan itu terasa lebih capek dari tanjakannya sendiri. Menuju Simpang Gondrong, ketawa mulai mahal. Dari pos 1 ke Simpang Gondrong, ini bagian yang bikin mental diuji. Jalurnya tuh gak jelas, mau nyenengin apa nyusahin. Landai iya, nanjak iya, turun iya. Pokoknya kayak hubungan gak pasti, naik turun mulu. Dan uniknya, jalur kayak gini tuh waktu naik sama turun capeknya sama. Jadi jangan berharap pas turun bisa leha-leha. 2 jam jalan, akhirnya nyampe Simpang Gondrong di ketinggian sekitar 1768 mdpl. Jaraknya dari pos 1 sekitar 2 km lebih dikit. Jalurnya sebenarnya gak serem, tapi panjang, dan itu nyiksa. Vegetasinya rapet banget, hutan masih perawan. Bonusnya pacet, banyak. Ini bukan mitos. Jadi kalau kesini, pakai baju tertutup, sarung tangan, gaiter. Jangan sok keren pakai celana pendek. Ntar pulang-pulang lu bukan pendaki, tapi donor darah berjalan. Simpang Gondrong ke Cigeber, lalu ke Ciletik. Kita mulai tobat. Dari Simpang Gondrong ke Cigeber, jalurnya masih manusiawi. Landai, sekitar 15-20 menit. Di sini ada mata air, tapi katanya agak selalu ngalir, jadi jangan ngarep penuh. Nah, abis Cigeber ke Ciletik, ini baru mulai kerasa Salabintananya. Tanjakan makin kerasa, pijakan tanah sama akar-akar pohon, jarak pijakan tinggi-tinggi. Kaki mulai mikir ulang soal keputusan hidup. Belum kelar capek, hujan turun, kabut tebel, jalur mulai dialirin air, kumplit. Akhirnya kita nyampe pos Ciletik dalam kondisi basah, kedinginan, dan muka udah pada datar semua. Ketawa udah jarang. Camp di Ciletik, keselamatan nomor 1.
Gunung itu bukan buat ditaklukkan, tapi buat dihormati. Hujan turun deras tanpa kompromi. Sungai di depan kita makin ganas, debitnya naik cepat. Di kondisi kayak gini, nyebrang sungai bukan soal berani, tapi soal cari masalah. Akhirnya kita mutusin buat camp di Ciletik. Dirikan tenda pelan-pelan, masak seadanya, ngopi buat ngangetin badan. Bukan momen heroik, tapi momen sadar diri. Di titik ini, berhenti justru kerasa sebagai keputusan paling bijak. Karena di gunung, yang hebat bukan yang maksa lanjut di segala kondisi, tapi yang tahu kapan harus berhenti demi pulang dengan selamat. Keselamatan selalu nomor satu. Besoknya, hujan reda. Kita lanjut ke Surya Kencana. Dari Ciletik, jalurnya langsung nanjak sadis. Gak pakai basa-basi. Vegetasi masih hutan rapat, jalur akar, tanjakan vertikal. Lewat pos 2, yang juga ada sumber air, kita gak lama-lama istirahat, takut kemalaman. Setelah tanjakan panjang, ketemu jalur yang dibantu tali. Licin, curam, kalau salah pijak, bisa nyungsep. Tapi pemandangannya cakep, pohon-pohon berlumut, estetik, cocok buat foto kalau masih ada tenaga buat ngeluarin HP. Akhirnya sampai Simpang Gumuru. Dari sini ke Surya Kencana tinggal dikit, turun bentar dan Ada rasa lega yang gak bisa dibeli, dan itu namanya nyampe. Akhirnya kita tiba di Surya Kencana. Perasaan campur aduk, capek, lega, bangga, dan satu keinginan paling jujur, rebahan. Kita camp dekat mata air, biar gak ribet urusan logistik. Di gunung, hal kecil kayak air bisa nentuin segalanya. Jujur aja, jalur Salabintana ini berat. Dari Ciletik ke Surken, itu bagian paling kejam. Panjang, nanjak terus, dan mental benar-benar diuji. Malamnya masak seadanya, ngopi, cerita ngalor ngidul. Bukan soal mewah, tapi soal kebersamaan. Besok, rencana summit. Tapi malam ini, kita nikmatin dulu rasa lega yang gak semua orang bisa beli. naik ke puncak agak siangan. Jalurnya berbatu, nanjak, dan bikin paha protes. Sekitar 30 menit, begitu sampai puncak, semua capek langsung gak relevan. Di depan mata, awan terbentang luas kayak samudra putih, pelan-pelan bergerak di bawah kaki. Angin dingin nyentuh wajah, bukan buat nyiksa, tapi kayak ngingetin, kamu beneran ada di sini sekarang. Gunung-gunung berdiri tenang di kejauhan. Langit biru bersih tanpa suara kota, tanpa notifikasi, tanpa buru-buru. Rasanya dunia ngepaus sebentar, ngasih ruang buat napas panjang yang dari tadi ditahan. Di puncak gede, kita nggak banyak ngomong, bukan karena capek, tapi karena pemandangannya keburu bikin hati penuh duluan. Ada rasa kecil, tapi sekaligus bersyukur. Bangga, tapi juga tenang. Dan di momen itu, kita sadar, semua ini layak diperjuangkan. Gak semua pendakian harus gampang, tapi yang satu ini jelas berkesan. Ya udah bro, segitu dulu cerita pendakian Gunung Gede via Salabintana. Jalurnya panjang, capeknya nyata, tapi ceritanya dapat banget. Dari ketawa di awal sampai diuji di tengah dan pulang bawa pelajaran. Buat lo yang pengen nyoba, siapin fisik, mental, dan niat yang benar. Gunung bukan tempat buat adu ego. Jangan sok jago, karena keselamatan tetap nomor 1. Makasih buat lo semua yang udah nonton sampai habis. Support kecil kayak like, komen, dan subscribe itu ngaruh banget. Biar gue makin semangat bikin konten. Sampai ketemu di jalur berikutnya. Assalamualaikum dan salam rimba.